Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan gelisah dan gentar hatimu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Rasa damai di tengah-tengah pelbagai tantangan dan kesulitan hidup ini adalah anugerah dari Yesus. Ia memberikan damai-Nya, yaitu damai yang Ia miliki pun ketika mesti menjalani sengsara, wafat dan kebangkitannya karena ketaatan total kepada kehendak Bapa. Anugerah kedamaian batin seperti ini juga diterima oleh Rasul Paulus ketika ia harus mengalami pelbagai cobaan dan penderitaan karena mewartakan Injil. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Murid-muridnya yang tentu bersedih atas peristiwa ini berdiri mengelilingi dia, lalu ia bangkit dan masuk lagi ke dalam kota. Paulus meskipun mengalami penderitaan seperti itu, nampak tenang penuh kedamaian. Seperti Yesus, ia memiliki kedamaian batin di tengah-tengah penderitaan, sebuah damai yang sulit dimengerti oleh dunia. Karena itu, bersama Barnabas, ia menguatkan hati orang-orang yang telah percaya untuk terus bertekun dalam iman, pun ketika harus mengalami banyak sengsara, supaya layak masuk dalam kerajaan Allah. Paulus sebenarnya adalah manusia lemah seperti kita, tetapi di dalam kelemahan itu, ia sanggup menanggung segala kesulitan hingga penderitaan. Ia pun bermegah dalam kelemahan itu, karena dia tahu bahwa Tuhan sendirilah yang telah bekerja dan menguatkan dia yang lemah itu. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita juga mengingat apa yang dikatakan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen perdana. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mohon supaya Tuhan menganugerahkan kita damai-Nya dan menolong kita untuk memahami dan menghayati betapa mulianya ikut serta dalam sengsara Yesus, karena inilah hukum hidup Kristiani. Bersatu dengan Kristus dalam kesulitan dan penderitaan, sehingga kita pun bisa disatukan dengannya di dalam kemuliaan. Semoga demikian. Amin.